Coba cek rekeningmu sekarang. Mungkin ada sisa 300.000, 500.000, atau sejuta yang entah bagaimana selamat dari tagihan, cicilan, dan gaya hidup dadakan yang selalu terasa penting. Angka itu terlihat kecil, tapi cukup besar untuk bikin otakmu mulai berkhayal. Kamu bilang dalam hati, ini bisa diputar, ini bisa jadi bibit. Niatnya terdengar cerdas dan penuh ambisi. 5 menit kemudian, uang itu berpindah tangan. Bukan ke instrumen investasi, bukan ke modal dagang, tapi ke keranjang marketplace yang sudah lama menunggu untuk di-check out. Atau ke kopi kekinian yang kamu beli pakai promo biar terasa hemat. Lebih parah lagi, ke self-reward yang alasannya bahkan kamu sendiri sudah lupa. Uangnya habis, semangatnya ikut habis. Sekarang coba jujur, katanya mau muterin uang, tapi kenapa langkah pertamamu justru muter-muter di aplikasi belanja? Di kepalamu ada konflik kecil yang selalu kamu kalah. Ada versi dirimu yang ingin maju, tapi ada juga versi yang ingin nyaman dan cepat puas. Dan anehnya, yang nyaman itu hampir selalu menang. Masalahnya bukan di nominalnya, bukan soal 500.000 atau 1 juta. Masalahnya ada di pola pikir yang diam-diam kamu rawat. Pola yang membuatmu merasa produktif hanya karena berpikir, bukan karena bertindak. Kamu merasa sudah bergerak hanya karena punya niat, padahal uangmu tetap diam di tempat atau lebih parah, habis tanpa jejak. Banyak orang terjebak dalam ilusi yang sama. Mereka menunggu modal besar dulu baru merasa pantas memulai. Mereka menunggu kondisi ideal, waktu luang, atau inspirasi besar. Seolah perang finansial baru bisa dimulai kalau pelurunya sudah segudang. Padahal kenyataannya, skill dibangun dari peluru kecil yang ditembakkan berulang kali. Muterin uang bukan soal besar kecilnya angka. Ini soal kebiasaan dan keberanian. Mengubah 100.000 jadi 120.000 itu terlihat receh, tapi disitulah otot finansialmu dilatih. Dari situ kamu belajar membaca pasar, mengelola risiko, dan mengontrol emosi. Tanpa latihan kecil, kamu tidak akan pernah siap memegang angka besar. Jadi sebelum kita bicara jauh tentang investasi besar atau bisnis skala tinggi, kita harus bongkar dulu apa yang sebenarnya terjadi di kepalamu setiap kali uang masuk. Karena kalau setiap ada sisa dana kamu selalu kalah oleh dorongan konsumsi, maka seberapapun besar penghasilanmu nanti, hasilnya akan tetap sama. Uang datang, uang pergi, kamu tetap di tempat. Jebakan pertama yang paling sering bikin orang diam di tempat adalah sindrom nunggu modal gede. Kamu merasa belum layak mulai karena uangmu belum banyak. Kamu berpikir, nanti saja kalau sudah punya 50 juta, 100 juta, baru serius muterin uang. Sekarang masih kecil, tanggung, percuma. Pikiran ini terdengar masuk akal, tapi justru itulah racunnya. Kamu menempatkan jumlah uang sebagai syarat utama untuk bergerak. Seolah keberanian dan skill bisa dibeli setelah saldo cukup tebal. Padahal kenyataannya terbalik. Skill lahir dari praktik, bukan dari angka besar di rekening. Kalau 100.000 saja tidak pernah kamu latih untuk berputar, apa yang membuatmu yakin 100 juta nanti akan kamu kelola dengan benar? Orang yang terbiasa menunda dengan alasan modal biasanya terjebak dalam fase mengumpulkan tanpa arah. Mereka sibuk menabung, sibuk menunggu momen, tapi tidak pernah benar-benar belajar mekanisme menghasilkan. Uangnya bertambah pelan, tapi kemampuannya stagnan. Dan saat dana itu akhirnya terkumpul, mereka tetap bingung harus mulai dari mana. Muterin uang adalah soal kebiasaan kecil yang diulang. Beli satu barang, jual satu barang. Coba satu ide, evaluasi, ulangi lagi. Bukan langsung bikin sistem besar, bukan langsung pasang target fantastis. Fokusnya bukan pada lonjakan besar, tapi pada konsistensi pergerakan. Dari situ kamu membangun refleks bisnis yang tidak bisa didapat dari teori. Jebakan kedua lebih halus lagi, terlalu sibuk. Kamu bilang kerja dari pagi sampai malam, energi habis, kepala penat. Rasanya wajar kalau tidak ada waktu mikirin uang lagi. Kamu merasa sudah cukup berjuang dengan bekerja keras. Padahal disinilah ironi terjadi. Kamu rela habis tenaga untuk mencari uang, tapi tidak mau sisakan sedikit waktu untuk mengelolanya. Sibuk sering jadi tameng paling aman untuk menghindari tanggung jawab finansial. Dengan berkata tidak punya waktu, kamu tidak perlu menghadapi risiko mencoba, tidak perlu menghadapi kemungkinan gagal. Uang masuk ke rekening, lalu mengalir otomatis ke tagihan dan konsumsi tanpa pernah kamu arahkan dengan sadar. Kamu jadi pekerja bagi uang orang lain, bukan pengelola uangmu sendiri.
Coba ubah peranmu sejenak. Setiap kali gajian, sisihkan minimal 30 menit untuk duduk dan berpikir sebagai manajer atas uangmu. Tentukan sebagian kecil untuk diuji di luar zona nyaman. Tidak perlu besar, yang penting konsisten. Karena kalau kamu terus bersembunyi di balik kata sibuk, 10 tahun lagi kondisimu hanya akan menjadi versi lebih lelah dari hari ini. Jebakan ketiga adalah ilusi aman dari satu gaji bulanan. Kamu merasa selama setiap bulan ada transfer masuk dengan nominal yang sama. Hidupmu baik-baik saja. Gaji itu terasa seperti jaring pengaman yang tidak akan putus. Selama angka itu stabil, kamu tenang, kamu merasa tidak perlu repot mencari cara lain. Masalahnya, kamu memperlakukan gaji sebagai uang jajan, bukan sebagai amunisi. Begitu masuk rekening, fokusmu langsung ke daftar kebutuhan dan keinginan. Tagihan dibayar, cicilan dilunasi, sisanya dipakai menikmati hasil kerja keras. Tidak ada bagian yang benar-benar ditugaskan untuk membangun mesin penghasil berikutnya. Gaji seharusnya dipandang sebagai modal rutin yang datang tiap 30 hari. Ia bukan garis akhir, melainkan titik awal putaran baru. Orang yang paham permainan ini tidak menunggu sisa, mereka langsung mengalokasikan sebagian di depan untuk diputar. Bukan menunggu kalau ada lebih, tapi memastikan ada yang bergerak sejak awal. Mengandalkan satu sumber pendapatan sama seperti berdiri di atas satu tiang. Selama tiangnya kokoh, kamu aman. Tapi kalau tiba-tiba retak karena kondisi ekonomi, perubahan perusahaan, atau keputusan yang bukan di tanganmu, kamu langsung goyah. Tanpa benteng cadangan, tekanan kecil saja bisa terasa seperti bencana besar. Jebakan keempat datang dari rasa takut rugi. Kamu ingin uang bertambah, tapi kamu tidak siap melihat nominalnya berkurang walau sedikit. Setiap risiko terasa mengancam, seolah kehilangan 50.000 hari ini adalah tragedi besar. Padahal kamu jarang menghitung berapa besar potensi yang hilang karena tidak pernah mencoba. Takut rugi membuatmu memeluk uang terlalu erat. Kamu ingin hasil tanpa proses, ingin aman tanpa lecet. Padahal setiap proses belajar pasti punya biaya. Kerugian kecil seringkali hanyalah harga tiket masuk untuk memahami cara kerja pasar, cara membaca peluang, dan cara mengelola emosi saat keadaan tidak sesuai rencana. Ubah cara pandangmu terhadap rugi. Anggap itu sebagai biaya pendidikan yang memberimu data nyata, bukan teori. Selama nominalnya kamu batasi dan risikonya kamu ukur, kerugian kecil tidak akan menghancurkanmu. Justru dari situ kamu membangun mental dan strategi yang lebih matang, sesuatu yang tidak akan pernah lahir dari zona aman yang terlalu nyaman. Jebakan kelima yang sering disalahpahami sebagai kebajikan adalah kebiasaan menabung tanpa tujuan memutar. Kamu merasa aman melihat saldo bertambah, merasa disiplin karena tidak menghabiskan semuanya. Menabung memang penting sebagai dana darurat, tapi kalau seluruh strategi finansialmu berhenti di situ, uangmu hanya diam. Ia tidak berkembang, hanya menunggu waktu tergerus inflasi. Saat uangmu parkir terlalu lama tanpa misi, nilainya perlahan menyusut. Harga barang naik, biaya hidup meningkat, sementara nominalmu tetap. Secara kasat mata angkanya sama, tapi daya belinya menurun. Kamu merasa stabil, padahal sebenarnya mundur pelan-pelan tanpa sadar. Lebih ironis lagi, uang yang kamu simpan di bank justru diputar oleh institusi tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Mereka menyalurkan kredit, mengenakan bunga, dan membangun bisnis dari dana yang kamu diamkan. Kamu pemilik uangnya, tapi pihak lain yang membuatnya bekerja keras. Kamu hanya menerima sisa kecil yang seringkali tidak sebanding. Muterin uang bukan berarti sembrono, tapi memberi tugas yang jelas pada setiap rupiah. Setelah dana aman terbentuk, sisanya perlu diberi peran, entah untuk usaha kecil, instrumen produktif, atau proyek yang bisa meningkatkan nilai. Prinsipnya sederhana, uang adalah alat, bukan pajangan. Ia diciptakan untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Jebakan keenam berkaitan dengan gengsi, alergi terlihat miskin padahal belum kaya. Begitu punya sedikit lebih, kamu tergoda menunjukkannya. Sepatu baru, nongkrong lebih mahal, upgrade gaya hidup agar terlihat naik kelas. Rasanya menyenangkan, ada validasi sosial yang membuatmu merasa berhasil. Sayangnya, validasi itu mahal. Uang yang seharusnya bisa jadi bibit aset justru habis untuk citra. Kamu membeli simbol keberhasilan sebelum benar-benar membangunnya. Dari luar tampak meningkat, tapi fondasi finansialmu tetap rapuh. Sedikit guncangan saja bisa membuat semuanya goyah.
Kalau ingin benar-benar naik kelas, tahan dorongan pamer sesaat dan alihkan dana ke aset produktif. Sesuatu yang bisa menghasilkan lagi, bukan hanya menghabiskan. Gaya hidup bisa menyusul ketika mesin uangmu sudah kuat. Tanpa itu, kamu hanya memutar uang ke kantong orang lain sambil berharap terlihat mapan. Jebakan ketujuh adalah sindrom jackpot, obsesi ingin untung besar dalam satu kali tembak. Kamu tidak tertarik dengan margin tipis yang konsisten. Kamu maunya lonjakan drastis, modal kecil langsung berlipat ganda dalam waktu singkat. Kedengarannya ambisius, tapi seringkali itu hanya bentuk lain dari ingin cepat tanpa proses. Pola pikir ini membuatmu meremehkan keuntungan kecil. Ketika melihat potensi untung 10.000 atau 20.000 per transaksi, kamu merasa tidak sepadan dengan usaha. Padahal justru disitulah rahasia permainan berada. Keuntungan kecil yang berulang dan cepat jauh lebih kuat daripada satu peluang besar yang jarang datang. Coba lihat dari sisi perputaran. Jika modalmu bisa kembali dalam hitungan hari dengan margin tipis, kamu bisa mengulangnya berkali-kali dalam sebulan. Setiap putaran menambah pengalaman, menambah data, dan memperkuat arus kas. Fokusnya bukan pada sekali menang besar, tapi pada ritme yang stabil dan terukur. Sindrom jackpot sering membuat orang menunggu peluang sempurna. Mereka sibuk mencari celah spektakuler sampai lupa bahwa pasar bergerak setiap hari dengan peluang kecil yang nyata. Sementara mereka menunggu ledakan besar, orang lain sudah mengumpulkan hasil dari pergerakan kecil yang konsisten. Jebakan ke-8 adalah menunggu momen sempurna. Kamu merasa harus punya rencana matang, analisis lengkap, dan keyakinan penuh sebelum mulai. Kamu membaca buku, menonton video, membuat catatan panjang. Semua terlihat produktif, tapi uangmu tetap tidak bergerak. Masalahnya bukan kurang ilmu, tapi terlalu lama menahan aksi. Analisis berlebihan membuatmu takut mengambil langkah pertama. Kamu ingin memastikan semuanya aman, padahal dunia nyata tidak pernah memberi kepastian penuh. Tanpa praktik, semua teori hanya akan jadi tumpukan pengetahuan yang tidak menghasilkan apa-apa. Daripada menunggu sempurna, mulai dari versi paling sederhana. Lakukan satu langkah kecil hari ini, sekecil apapun. Hubungi satu calon pembeli, coba satu produk, atau alokasikan dana kecil untuk uji coba. Gerakan kecil itu lebih berharga daripada rencana besar yang hanya tinggal di kepala. Jebakan ke-9 adalah konsumsi informasi tanpa transformasi. Kamu menonton konten finansial, membaca thread panjang, menyimpan postingan motivasi, lalu merasa sudah selangkah lebih maju. Ada sensasi pintar yang muncul, seolah kamu sudah memahami permainan. Padahal, pemahaman tanpa tindakan tidak mengubah posisi finansialmu sedikit pun. Informasi memang penting, tapi ia hanya bahan bakar. Tanpa mesin yang menyala, bahan bakar itu tidak membawa kendaraan kemana-mana. Banyak orang kecanduan belajar karena terasa aman. Mereka bisa merasa berkembang tanpa harus menghadapi risiko gagal. Mereka nyaman menjadi penonton, bukan pelaku. Setiap kali selesai menonton atau membaca, tanyakan satu hal sederhana. Apa yang akan saya lakukan setelah ini? Bukan minggu depan, bukan ketika sudah siap, tapi hari ini. Jika tidak ada aksi yang menyusul, berarti kamu hanya sedang mencari hiburan dengan label edukasi. Sekarang rangkai ulang semuanya. Kamu tidak butuh modal besar untuk mulai. Kamu tidak perlu waktu luang berjam-jam. Kamu tidak harus menunggu momen sempurna atau peluang jackpot. Yang kamu butuhkan adalah keberanian menggerakkan nominal kecil secara sadar dan konsisten. Ambil contoh paling sederhana, sisihkan 100.000 dari dana yang biasanya habis tanpa jejak. Anggap itu sebagai dana latihan. Targetnya bukan langsung kaya, tapi membangun kebiasaan memutar. Dari situ kamu belajar mencatat, menghitung margin, dan mengendalikan emosi saat hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Proses ini mungkin terasa lambat di awal. Keuntungannya kecil, tantangannya nyata, tapi setiap putaran membentuk pola pikir baru. Kamu mulai melihat uang sebagai alat produksi, bukan sekadar alat konsumsi. Perubahan ini jauh lebih penting daripada nominal yang terlihat di layar rekeningmu. Pilihan ada di tanganmu, tetap jadi konsumen pasif yang puas dengan teori atau berubah jadi pelaku yang siap belajar lewat praktik. Tidak ada yang bisa memaksamu selain keputusanmu sendiri. Jika malam ini kamu berani memulai satu langkah kecil, berarti kamu sudah keluar dari lingkaran lama yang selama ini menahanmu. Sekarang bayangkan dirimu 10 tahun dari hari ini. Usia bertambah,
energi tidak sekuat sekarang, tanggung jawab mungkin lebih besar. Pertanyaannya sederhana, apakah kondisi finansialmu ikut naik atau hanya usiamu yang bertambah? Semua keputusan kecil yang kamu ambil hari ini sedang membentuk jawaban itu pelan-pelan. Jika kamu terus mengulangi pola lama, gajian, habis, menunggu bulan depan, maka masa depanmu mudah ditebak. Tidak ada yang benar-benar berubah selain angka kebutuhan yang makin tinggi. Kamu akan merasa bekerja semakin keras hanya untuk mempertahankan posisi yang sama. Itu bukan pertumbuhan, itu bertahan hidup. Sebaliknya, kalau kamu mulai melatih kebiasaan memutar uang sekecil apapun, kamu sedang membangun fondasi. Mungkin hasilnya belum terasa dalam 1 atau 2 bulan, tapi dalam hitungan tahun, akumulasi pengalaman dan keberanian mengambil peluang akan menciptakan jarak yang signifikan antara dirimu dan versi lamamu. Ingat, tujuan memutar uang receh bukan langsung menggantikan penghasilan utama. Tujuannya membangun mesin kedua, lalu mesin ketiga. Sedikit demi sedikit kamu menciptakan sumber daya yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu keran. Dari situ rasa aman yang sesungguhnya mulai terbentuk, bukan rasa aman palsu dari rutinitas bulanan. Kamu tidak perlu terlihat hebat di awal, tidak perlu pamer progres di media sosial. Fokus pada proses yang mungkin tidak dilihat siapa-siapa. Karena kekuatan finansial jarang dibangun dari sorotan, melainkan dari disiplin yang konsisten dan keputusan kecil yang diulang tanpa drama. Setiap rupiah yang kamu arahkan dengan sadar adalah pernyataan bahwa kamu mengambil kendali. Setiap eksperimen kecil adalah latihan mental untuk naik level. Akan ada salah langkah, akan ada hitungan yang meleset, tapi itu bagian dari pembentukan karakter finansial yang tangguh. Jadi setelah ini, jangan berhenti di rasa semangat. Ambil satu keputusan nyata, sekecil apapun. Pindahkan sebagian dana ke arena latihanmu dan mulai putaran pertama. Bukan besok, bukan saat sudah percaya diri, tapi segera setelah kamu selesai mendengar ini. Karena perubahan finansial tidak lahir dari niat, melainkan dari tindakan yang benar-benar dijalankan. Kalau kamu merasa narasi ini menampar dan membuka cara pandangmu soal uang, tulis di kolom komentar langkah kecil apa yang akan kamu mulai hari ini, jangan cuma diam dan lanjut scroll. Klik like kalau kamu siap berhenti jadi penonton dan mulai jadi pelaku, lalu share video ini ke temanmu yang masih terjebak pola lama supaya mereka ikut bangun. Dan tentu saja, subscribe channel Financial Media serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan strategi berikutnya yang bisa mengubah cara kamu mengelola uang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, keputusan berikutnya ada di tanganmu.